Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang manfaat energi, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Dan energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Anak-anak, kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Nah, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Contohnya, daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki untuk menghemat energi minyak bumi. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan saksama dan praktikkan. Mari kita baca bersama. Petunjuk membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Yang kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang ketujuh, kipas siap dipakai. Anak-anak, teks yang sudah kita baca tadi disebut dengan teks petunjuk. Jadi, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Dan tujuan dibuatnya teks petunjuk untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Dalam membuat teks petunjuk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Kita juga akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Kamu telah mempelajari beberapa sumber energi seperti matahari, angin, dan air. Selain itu, ada sumber energi fosil dan nuklir. Sumber energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah menjadi fosil atau membatu. Contohnya, minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar seperti premium, pertalit, pertamax, solar, dan aftur. Energi fosil termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga kelak akan habis. Sedangkan energi nuklir menghasilkan energi panas yang dapat menghasilkan energi listrik. Pengembangan energi nuklir dilakukan di sebuah reaktor nuklir. Anak-anak, energi ada yang langsung dapat dimanfaatkan dan ada yang harus mengalami perubahan bentuk agar dapat dimanfaatkan. Contoh energi yang langsung dapat dimanfaatkan adalah energi gerak angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar, dan energi panas matahari langsung dimanfaatkan untuk menjemur baju. Sedangkan contoh energi yang harus mengalami perubahan bentuk untuk dapat dimanfaatkan adalah energi matahari yang diubah menjadi energi listrik menggunakan alat berupa sel surya, perubahan energi gerak angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin, dan perubahan energi gerak air menjadi energi listrik menggunakan generator listrik. Perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan energi. Berikut contohnya.
Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat sumber daya alam yang pertama sebagai bahan pangan, contohnya padi, jagung, sagu, telur, ayam, sapi, dan lain-lain. Yang kedua sebagai sumber energi, contohnya minyak bumi, matahari, angin, dan air. Dan yang ketiga, untuk kesehatan, contohnya tanaman kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Tanaman obat disebut dengan apotek hidup.